Siapa? Al-Layth. Nama kedua siapa? Al-Layth. Nama pertama tadi Yahya. Nomor kedua Al-Layth. An Uqail, dari Uqail. Namanya siapa? Uqail. Ani Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Berarti bapaknya itu namanya Syihab. Nama aslinya dia tidak menyampaikan. Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair. Yang keempat siapa? Urwah bin Zubair. An Aisyah ummil mukminin, dari Aisyah ummil mukminin. Kita ulang. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui ilhamnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, istrinya Rasulullah. Sayyidah Aisyah hidup bersama Rasulullah berapa tahun? Ada yang masih ingat? Satu rumah dengan Rasulullah berapa tahun? Boleh dibuka-buka lagi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu rumah dengan Sayyidah Aisyah itu mulai dari 2 Hijriah. Karena sebelumnya hanya dinikahi tapi tidak satu rumah. Dinikahinya waktu masih di Mekah. Sedangkan baru satu rumah tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Berarti hidup bersama Sayyidah Aisyah kurang lebih 8 atau 9 Pak, ya. Karena kita tidak bisa membulatkan 8 atau 9 tahun dan menghasilkan hampir 2.500 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, salah satunya hadis ini Rasulullah menyampaikan ke Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah menyampaikan ke Zubair, sahabat Zubair. Zubair menyampaikan kepada Urwah, Urwah menyampaikan kepada Ibnu Syihab, Ibnu Syihab menyampaikan kepada Uqail, Uqail menyampaikan kepada Al-Layth, Al-Layth menyampaikan kepada Yahya bin Bukair, Yahya bin Bukair menyampaikan kepada Imam Bukhari. Ditulislah oleh Imam Bukhari. Sampai sini Imam Bukhari kurang lebih tahun 190 Hijriahan atau tahun 200 Hijriahan. Sedangkan Rasulullah tahun 10 Hijriah sudah wafat. Artinya tadi runtutan nama dari Uzair Ibnu Syihab Al-Layth itu kurang lebih 190 tahun. Ini nyampe ke sini, nyampe ke sini, nyampe ke sini. Bisa dipahami? Bisa? Ya, alhamdulillah. Dari Aisyah, beliau menyampaikan sesuai dengan yang beliau alami. Aisyah ummul mukminin menyampaikan annaha, sesungguhnya ia qalat berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Ini masih bab apa? Bab wahyu. Awal yang dimulai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Wahyu pertama usia berapa Rasulullah? 40. Nah, ini ada kisahnya sebelum 40 tahun. Itu ada kisahnya. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Apa yang dialami Rasul? Ar-ru'ya salihatu fin naumi. Ar-ru'ya itu mimpi. As-salihatu yang benar, fin naumi dalam tidurnya. Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul pernah mimpi sebagaimana manusia biasanya. Tetapi menjelang menerima wahyu,
apa yang ia mimpikan dalam tidurnya kok siangnya kejadian. Benar mimpinya, tapi tidak dijelaskan oleh Aisyah mimpi apa aja contohnya. Tetapi yang jelas Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu itu sering mimpi, dan tidak lama kemudian ketika terbangun kejadian mimpinya. Kita kalau kayak gitu takut nggak? Karena kemarin soal mimpi itu ya, kok kejadian ya? Itu namanya ru'ya salihah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Terbukti tidak pernah mimpi yang dilihat oleh Rasulullah kecuali seperti ini perumpamaannya. Perumpamaan falak itu terangnya subuh. Kalau subuh itu terangnya, paham ya? Seperti itu ya. Maksudnya bagaimana? Subuh itu pasti terangnya sebelah timur, jelas, ya enggak? Meneduhkan, indah, bukan terang yang mengagetkan. Jadi Rasulullah sering bermimpi, dan mimpi itu kejadian, tapi bukan mimpi-mimpi yang menakutkan. Itu yang pertama. Summa hubbiba ilaihil khala'u. Karena sering mimpi seperti itu membuat ia senang berkhala. Berkhala itu menyendiri. Fitrah manusia, kalau ada yang dipikirkan menyendiri, ya. Rasulullah kaget. Tiap mimpi kejadian, sehingga ia menarik diri dan memusatkan fitrahnya sebagai manusia untuk merenungi siapa saya, apa tujuan saya ada di bumi, di dunia ini. Karena seringnya bermimpi yang lalu terjadi. Wa kana yahlu bi ghari Hira, dan dia pun berkhalwat atau menyendiri tadi, memilih sebuah gua, yaitu namanya Gua Hira. Ia rasa menyendiri ini harus yang lebih tenang, yang posisinya lebih tinggi, terbebas dari hiruk-pikuk manusia. Maka dipilihlah Gua Hira yang tidak mungkin ada orang di dalamnya, karena Gua Hira itu hanya cukup untuk sendirian. Dari sejarahnya, Gua Hira itu ada di mana? Gua Hira itu jarak dari Mekah ke Gua Hira itu, biasanya kan yang umroh tidak bisa jalan kaki biasanya ya, pakai bis. Karena jaraknya kalau menurut sejarah itu 4-5 kilo. Anggap aja lah dari sini ke pasar Citayam kali ya, ada, atau ke stasiun Citayam, lebih ya. 4 atau 5 kilo. Tetapi dari bawah sampai ke Gua Hira-nya itu 1,2 kilo. Jadi kalau untuk pendaki itu membutuhkan waktu 1,5 jam. Itu pendaki. Kalau kita bukan pendaki sebenarnya, ya, makanya yang umroh biasanya jarang dan tidak disarankan sama travelnya. Takut kenapa-napa pas di atas nggak bisa turun gimana? Ya, dan kalaupun ke sana harus siap fisik. Bayangkan Rasulullah SAW untuk menyendirinya itu memilih Gua Hira yang jauh dari hiruk-pikuk, itu nggak kata-katanya? Hiruk-pikuk, bukan salah. Hiruk-pikuk masyarakat, tetapi masih bisa mantau walaupun kecil. Ka'bah kelihatan dari Gua Hira, tapi kecil karena tadi jaraknya kurang lebih 4-5 kilo. Ngapain di situ? Karena efek tadi, sering mimpi dan mimpinya sering terjadi. Kalau dalam mufasirnya disampaikan kejadian itu adalah pemanasan
agar Rasulullah nanti lebih siap lagi sering menerima hal gaib. Al-Quran pada waktu itu hal gaib, malaikat itu gaib. Nanti Rasulullah akan terus-terusan berhadapan dengan hal yang gaib, maka diawali dulu dengan penguatannya. Bisa dipahami di sini? Nah, kata Sayyidah Aisyah, hubbiba ilaihil khala, dengan sering mimpi itu dia menjadi suka, bukan terpaksa, suka menyendiri, dan dipilihlah Gua Hira sebagai tempat untuk menyendiri. Fayatahannatsu fihi. Ngapain? Yatahannas ini ada dalam bahasa yang ada garisnya, wa huwa at-ta'abbudu, yaitu beribadah al-layaliya zawatil adadi. Al-layal ini jamak dari kata al-layl tadi, berarti bukan satu malam, tetapi bermalam-malam zawatil adad, berarti malamnya berhitung-hitung, artinya bisa mingguan bahkan tahunan. Bisa dipahami di sini ya, berarti berulang-ulang dan lama. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum ia kembali ke keluarganya. Wa yatazawwadu ini zawad bekal. Jadi Rasulullah itu pulang ke keluarganya untuk mengambil bekal untuk beberapa waktu, mungkin kalau kita untuk seminggu lah gitu ya. Tetap manusia perlu makan. Rasulullah pulang ke Sayyidah Khadijah untuk mengambil perbekalan. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha, dan mengambil bekal lagi seumpamanya, seperti yang kemarin lagi. Hatta ja'ahul haqqu, sampai suatu ketika datanglah kepadanya sebuah kebenaran, yaitu wahyu. Wa huwa fi ghari Hira'in, dan dia sedang berada di Gua Hira. Bukan saat mendaki Gua Hiranya, bukan saat turunnya, atau saat perjalanan dari Gua Hira ke Mekahnya, tetapi sudah jelas di dalam Ghari Hira'in, Rasulullah sedang ada di Gua Hira. Faja'ahul malaku, maka datanglah kepadanya siapa? Malaikat. Siapa nama malaikatnya? Malaikat Jibril. Rasulullah kaget, kan tadi ngambil buah Hira itu biar tidak ada orang lagi. Ya, tiba-tiba ada dan meluk. Coba bayangkan, bisa manusia biasa bagaimana? Bergetar lah ya, bergetar. Tapi kemarin sudah disampaikan bahwa malaikat Jibril itu hanya 2 kali menampakkan wajah aslinya, yaitu ada dalam surah An-Najm dan surah At-Takwir. Ya, di ufukil a'la itu yang saya sampaikan kemarin apa? Di antara langit gitu ya, ufuk tinggi, ufukil a'la itu dalam surah At-Takwir. Dan yang kedua di Sidratil Muntaha ketika Isra Mi'raj, karena saking besarnya malaikat Jibril. Berarti ketika di Gua Hira tidak sesuai rupa aslinya, tetapi tidak disampaikan bahwa suaranya dan tenaganya seperti manusia. Suaranya suara yang menggelegar, yang menyerupai makhluk yang lain itu adalah perawakannya, tetapi tenaganya juga suaranya bukan seperti suara manusia, keras, menggelegar. Bagaimana Rasulullah tidak takut? Faqala, berkatalah siapa? Malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, qala ma ana biqari'in, aku tidak
bisa baca. Rasulullah menganggapnya baca itu seperti kita, literasi seperti ini. Ya, ada mata, kemudian ada objek yang dibaca. Kemudian berkata lagi, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadani, maka malaikat tersebut mengambil, dari akhadan mengambil di sini lebih ke apa kata ininya, bahasa mengambil atau memegang gitu ya, memegang tadi berupa manusia tetapi tenaganya kan besar ya, jadi malaikat itu bisa mengambil badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faghattani, dan memeluk gerangan erat sampai Rasulullah kesulitan untuk bergerak. Hatta balagha minnil jah, sehingga mencapai batas tenagaku. Saya pahami di sini? Tenaga sampai batas jangan kita sampai kesubuhanku, jadi udah lemes Rasulullah itu. Setelah dipeluk, setelah diambil dan peluk dengan erat, thumma arsalani, kemudian disimpan lagi. Setelah disimpan lagi, faqala, iqra, mengatakan hal yang sama. Qultu, kata Rasulullah, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Fa'akhadani faghattani ats-tsaniyah, mengambil kembali dan memeluk erat kembali yang kedua. Hatta balagha minnil jahdi, sampai habislah batas tenagaku. Setelah itu tsumma arsalani, kemudian aku diturunkan lagi, disimpan lagi, dilepas lagi pegangannya. Faqala iqra, katakan bacalah. Fakultu, maka aku pun mengatakan hal yang sama. Ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Fa'akhadani faghattani tsalitsata, ia mengambilku kemudian memelukku dengan kuat yang keberapa? Ketiga kali. Setelah dipeluk erat, tsumma arsalani, kemudian diturunkan lagi, dilepaskan lagi, dan kemudian malaikat menyampaikan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena sesungguhnya Rasulullah itu dari kemarin sudah membaca. Bisa dipahami nggak? Beliau Rasulullah al-Khalaq tadi menyendiri itu sambil bertafakur, sebenarnya sedang membaca. Makanya malaikat gemes sekali. Kan dari kemarin kau baca. Yang dimaksud itu adalah membaca ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Langsung dikasih ilmu sama malaikat lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu diciptakannya dari segumpal alaq, itu darah apa daging? Darah ya, segumpal darah. Padahal sebelumnya belum ada penelitian bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Pertemuan pertama langsung dikasih ilmu lewat malaikat bahwa manusia itu terbuat dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu itu adalah yang maha mulia. Sampai ayat 5 sebetulnya. Faraja'a biha, kemudian pulanglah. Siapa? Kepada siapa?
Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, karena malaikat Jibril setelah itu pergi setelah menyampaikan wahyu 5 ayat tadi. Dan wahyu 5 ayat tadi langsung nempel di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan apa? Bagaimana Rasulullah? Yarjufu, ketakutan, bergetar. Fuad itu apa? Hatinya sambil bergetar. Tapi Masya Allah, turun dulu tuh dari 1,2 kilometer dari atas, nggak ada pingsan-pingsannya ya, Masya Allah. Terus pergi ke Sayyidah Khadijah dalam keadaan masih bergetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian diterimalah, masuklah ke rumahnya Khadijah, putrinya Khuwailid. Khuwailid itu berarti siapa? Ayahnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu putrinya Khuwailid, Khuwailid putrinya Asad. Ya, Asad itu adalah kaum terkaya. Kalau Quraisy itu kaum termulia. Kalau terkaya itu kaum Asad. Dan Asad itu kakeknya Khadijah. Maka memang hartanya Khadijah kenapa sebanyak itu? Ahli waris tunggal dan dekat, karena Asad kakeknya. Sedangkan Rasulullah ke Quraisy itu lumayan banyak gitu ya. Nah, kita lanjut. Khuwailid radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Fazammaluhu, maka Sayyidah Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta zahaba anhur rawu, sampai hilanglah rasa kaget itu, sudah lebih tenang. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, bersabda di Khadijah wa akhbaruhal khabar. Ke siapa ceritanya? Kepada Khadijah, dan mengabarkan kepada Khadijah satu khabar, satu berita. Sampai sini dulu. Seorang istri yang namanya Sayyidah Khadijah, berarti usianya berapa pada waktu itu? Ya, biar visual kita main. 55, ya betul, 15 tahun sebelum Rasulullah 15 tahun sebelum Rasulullah lahir kan, lahirannya. Berarti Rasulullah waktu itu menerima wahyu usia 40. Pemuda atau bapak-bapak usia 40 merasa ketakutan, pergilah ke rumah istrinya, yang istrinya sudah usia 55. Istrinya yang akhlaknya sangat agung, yang sudah tidak perlu validasi tentang dirinya, sudah kenyang tentang kehormatan, sudah kenyang tentang harta. Dia menerima Rasulullah SAW dalam keadaan gemeteran, tidak bertanya kenapa, ada apa, ada nggak keterangannya di sini? Nggak ada. Ketika Rasulullah zammiluni, apa tadi? Selimuti aku, silahkan, kemudian diselimuti tanpa ada pertanyaan apapun. Kenapa? Terkadang kata psikolog, kenapa itu nggak boleh diungkapkan katanya ya. Ada apa? Kenapa? Biarkan dia cerita sendiri, dibuat nyaman dulu. Itu sebuah pelajaran buat kita. Seorang istri, seorang ibu, tugasnya adalah menenangkan, bukan untuk mencari solusi kok. Menenangkan, cukup para laki-laki sekitar kita itu udah tahu solusinya apa, tapi perlu penenangan. Waktu itu Rasulullah SAW hanya meminta zammiluni, diselimutilah oleh Sayyidah Khadijah sampai reda rasa ketakutannya. Dan akhirnya Rasulullah SAW menceritakan kembali apa yang dirasakannya. Laqad khasyitu ala nafsi. Membuka pembicaraannya di situ. Sungguh aku khawatir terhadap diriku.
Faqalat Khadijah. Kemudian Khadijah pun berkata, "Kalla, tidak, wallahi demi Allah, ma yuhzikallahu abadan. Allah itu tidak akan pernah menghinakanmu." Langsung dikasih kata-kata apa? Penyemangat, positive thinking. Ya, diawalinya langsung dengan hal-hal yang positif tidak? Ya, Allah tidak akan menghinakanmu. Semua kejadian akan dirimu itu bukan karena Allah menghinakanmu, berarti ada hal yang ingin Allah sampaikan kepadamu. Wallahi ma yuhzikallahu abadan. Ada kata abadannya. Innaka latasilur rahim. Karena engkau itu penyambung silaturahmi. Wa tahmilul kulla wa taksibul ma'dum, dan suka mengambil beban orang. Bisa dipahami gak? Suka bantu orang yang terkena beban dalam hidupnya. Wa taksibul ma'dum, dan juga suka berusaha ma'dum itu orang yang tidak memiliki, memberikan kepada orang yang tidak memiliki atau tidak punya. Kan sekitar kita misalkan ada orang yang tidak punya, pasti Rasulullah yang pertama membantu. Wataqrib dhaifan, dan sering memuliakan tamu, sama dengan tukrim ini ya. Wata'inu, dan membantu ala nawaidil haq, terhadap urusan yang benar. Kalau ada masyarakat melakukan hal yang benar, pasti Rasulullah bantu. Pasti orang pertama yang menjadi garda terdepan ketika ada hal kebenaran. Itu yang dikatakan siapa? Sayyidah Khadijah. Menenangkan sekali nih istri, Masya Allah. Ketika Rasulullah mengatakan, aku khawatir terhadap diriku, aku ketakutan ini, kata Sayyidah Khadijah, tidak. Kalau tidak, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Kalau orang ketakutan itu berarti sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah menghinakanmu karena engkau itu suami. Gitu ya kalau bahasa kita. Engkau itu memuliakan tamu. Engkau itu kalau ada orang yang butuh pasti orang pertama. Kalau ada perseteruan mana benar mana yang salah, pasti orang pertama yang menjadi garda terdepan al-haq, kebenaran. Ada siapa? Sayyidah Khadijah. Bukan hanya itu yang dilakukan Sayyidah Khadijah, fanqalaqat, membawa pergi, bihi, dengan Rasulullah tadi ya, fanqalaqat, pergi bersama Rasulullah, hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Kalau kita menyebutnya pergi ke tempatnya Waraqah bin Naufal bin Asad. Kalau Khadijah siapa? Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Dia mendatangi rumah Waraqah bin Naufal bin Asad. Berarti satu kakek, bukan satu RT ya, satu kakek. Sama-sama namanya siapa kakeknya? Asad, orang yang sama. Bin Abdul Uzza bin ibnu Ammi Khadijah, anak dari pamannya Khadijah. Bisa dipahami? Ya, pasti anak pamannya dong. Ya, berarti yang kakak adik siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Naufal dan Khuwailid. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Sampai disampaikan bin-binnya. Wa kana imro'an qad tanassara, dan siapa? Waraqah itu adalah orang Nasrani, agama sebelum datangnya Islam. Fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab, dan dia pun penulis kitab Al-Ibrani, dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil, dia menulis kembali Injil dengan bahasa Ibrani. Orang pintar, orang berpengaruh, dan orang yang tahu Injil yang sesungguhnya.
bukan Injil yang sudah dipalsukan, ya. Masya Allah. Maka ada diakhiri dengan Masya Allah. Ayat tuba wa kana syaikhan kabiran, dan dia siapa? Waraqah itu seorang kakek-kakek yang sudah tua, karena Sayyidah Khadijah saja sudah 55 tahun. Qad'amiyah, selain tua, dia pun sudah tidak bisa melihat karena ketuaannya. Faqalat lahu Khadijah, berkatalah Khadijah kepada siapa? Waraqah, ya ibna ammi, wahai anak paman. Betul anak pamannya? Isma, dengarkanlah, min ibni akhika, dari anak saudaramu. Jadi orang Arab itu kalau sudah menganggap dekat banget disebutnya ibnu akhi. Padahal di sini kan suami dari sepupunya, betul ya? Tetapi Sayyidah Khadijah mengatakan, dengarkanlah apa yang akan diceritakan oleh ibnu akhi. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Faqala lahu Waraqah, kemudian Rasulullah pun bercerita kepada Waraqah, ya ibna akhi Emar. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Rasulullah, ya ibna akhi, wahai ibna akhi, madza taro, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah, kemudian Rasulullah pun menceritakan apa yang ia alami. Khabar ma ra'a, dia menceritakan apa yang ia lihat. Faqala lahu Waraqah, maka berkatalah siapa? Waraqah kepada Rasulullah. Rasulullah di sini dinasnya tidak menceritakan lagi karena sudah di atas, kan ya? Hadzan namus, kata Waraqah, yang kau lihat itu adalah namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa, yang telah turun kepada Nabi sebelummu, yaitu Nabi Musa. Ya laitani, seandainya saja, gitu ya. Fiha jaza'an, di waktu itu, di waktu nanti di dalamnya aku masih muda. Laitani aku hayyan, dan seandainya aku masih hidup. Yukhrij juga qaumuka, saat engkau akan diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah pun bersabda, au mukhrijiyahu, mereka akan mengusir aku. Jadi kami di sini kata Waraqah, yang datang kepadamu itu adalah malaikat. Seandainya saja aku masih muda dan masih hidup saat engkau diusir nanti oleh kaummu, kata Waraqah. Apa Rasulullah yang bertanyanya? Aku akan diusir oleh mereka, gitu? Qala, kata Waraqah, na'am, iya, kau akan diusir. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta illa dia. Sekali lagi, tidak pernah datang seseorang satupun seperti yang datang kepadamu kecuali ia dimusuhi. Dari awal Rasulullah tahu suatu saat akan diusir dan banyak yang memusuhi. Saudara-saudara, ketika kita mengibarkan tauhid, membawa Al-Quran, itu pasti ada yang memusuhi. Ada orang yang langsung mengatakan, ya ikut, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ada orang yang memusuhi dulu, tapi setelah tahu, oh Islam itu
indah ya. Oh ternyata agama Islam itu sangat banyak manfaatnya ya. Maka dia seperti Umar bin Khattab. Atau dari awal dia ingkar sampai akhir dia ingkar, berarti seperti Abu Lahab yang lama-lama dia akan terusir. Dan kebanyakannya itu adalah orang-orang yang ingkar, tapi setelah itu dia sadar sendiri. Contohnya siapa? Orang-orang yang masuk Islam setelah Futuh Mekah. Setelah agama berjaya baru ya deh aku ikut aja. Ketika baru muncul orang-orang terdekat yang akan pertama memusuhi. Fitrahnya begitu. Quraisy itu sukunya siapa? Rasulullah SAW. Musuh terbesar Rasulullah itu Quraisy sendiri. Maka jangan heran kalau misalkan ada yang mengatakan Ustadz mana di tempat tinggalnya ada aja yang memusuhi. Itu fitrahnya. Kita melihat Ustadz yang kemarin pernah dengar cerita Habib Umar ya. Habib Umar harumnya luar biasa sampai ke Indonesia. Ternyata ada satu kisah dari anaknya bahwa dia tanahnya pernah disengketa gitu ya, dianggap sengketa. Berarti kan ada orang yang nggak suka sama Habib Umar, dan itu pun orang terdekat, orang yang tinggal di situ. Jadi fitrahnya ketika kita mengangkat nama agama Allah, orang terdekat itu banyak yang menjadi ujian berdirinya agama Allah. Ketika di situ pasti ada orang-orang seperti Umar yang menolak dulu, kemudian beriman, atau Abu Sufyan menolak sampai akhir Futuh Mekah. Setelah Futuh Mekah, iya deh, karena sudah dikuasai Mekahnya. Atau ada seperti Abu Lahab yang sampai titik penghabisan dia pun tidak beriman. Di sini sudah disampaikan oleh Waraqah, nabi-nabi terdahulu pasti dimusuhi. Padahal posisinya Rasulullah pada waktu itu adalah orang terpandang. Sebelum 40 itu kan ya, orang terpandang. Secara harta beliau melimpah, secara suku paling mulia, secara adab diakui. Makanya dia dapat gelar siapa? Al-Amin. Wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Kalau aku sampai di hari waktumu tadi diusir, tentu aku menolongmu dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Kata siapa? Kata Waraqah. Tsumma lam yanshab. Kemudian tidak lama Waraqatu an-tuwfiya. Waraqah pun meninggal atau wafat. Setelah itu wafatarul wahyu. Wahyu pun sempat terputus. Jadi setelah Iqra bismillahika yang 5 ayat itu, sempat Rasulullah tidak didatangi lagi wahyu. Namanya fatul wahyu. Wahyu yang terjeda, terputus. Kenapa? Karena untuk membangkitkan rasa rindu. Rasulullah semakin siap dengan kejadian-kejadian yang kemarin, dan sudah siap bahwa nanti akan ada wahyu lagi, dan akan menyampaikan ke masyarakat. Sudah siap dengan perintah-perintah selanjutnya, mentalnya sudah siap. Baru Allah turunkan surah selanjutnya yaitu Al-Mudaththir, tetapi itu sempat terputus. Ada mufasir yang mengatakan terputusnya itu bisa sampai 3 tahun kalau nggak salah. Jadi Rasulullah 3 tahun atau 3 bulan, mohon maaf tadi saya share itu lagi yang 3 sempat terputus, wahyu tidak turun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pertemuan hari ini, yaitu bab kitab Badil Wahyu, hadis keberapa? Ketiga. Dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha yang mendapat cerita dari Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah menyampaikan kepada Zubair menyampaikan kepada Urwah menyampaikan kepada Ibnu Syihab menyampaikan kepada
Uqair. Uqair menyampaikan kepada Al-Laits menyampaikan kepada Yahya bin Bukair, dan Yahya menyampaikan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari telah menuliskannya tanpa ada cacat. Berarti kita tidak boleh ingkar sedikit pun dari yang disampaikan ini. Hatta tadi penjelasan terakhir ya, bahwa sunatullah pasti kita banyak yang memusuhi selama kita ada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mental kita lebih ya, kuat insya Allah. Dan kita yakini belum tahu aja nikmatnya Islam, suatu saat ketika sudah tahu mereka akan berada dalam barisan kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.